Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam kenal, nama saya Frater Paulus CSE. Saat ini saya sedang studi di Stika Santo Yohanes Salib di Bandol, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sesi mengenai mencari dan mengenali kehendak Allah. Saudara dan saudari bisa mengikuti sesi saya ini dalam slide PowerPoint yang sudah saya sertakan juga beserta dengan video pengajaran ini. Nah, sekarang saya akan memulai sesi pengajaran ini dengan sebuah analogi sederhana. Alkisah suatu ketika Tuhan menciptakan sebatang pensil. Dia menciptakan pensil ini dengan sangat baik. Lalu kemudian pensil ini pun turun ke dunia. Dan ketika dia sadar, dia bingung. Sebetulnya saya ini apa? Dia tidak tahu kalau dia itu pensil. Dia cuma bisa melihat bahwa dia punya bentuk. Dia panjang, lalu kemudian ada isi hitam seperti ini. Tapi dia tidak tahu itu untuk apa. Maka dia pun mulai berjalan mencari sebetulnya untuk apa dia diciptakan. Nah, dalam perjalanannya, si pensil ini bertemu dengan sebatang sumpit. Lalu sumpit ini melihat, pensil, kamu ini mirip dengan saya. Gimana kalau kita kerjasama, kita bisa menjadi pasangan sumpit yang sangat hebat. Oh ya? Ya, cobalah. Akhirnya mereka pun kerjasama, lalu kemudian menjadi sumpit. Nah, sebagai sepasang sumpit, mereka bisa dipakai untuk mengambil makanan, untuk membantu orang makan. Biasa orang Cina kan senang begini ya. Si sumpit ini senang sekali, tapi si pensil ini merasa ada yang salah kayaknya. Dia bilang, kok rasanya saya risih ya ketika orang memasukkan saya ke dalam mulut begitu. Rasanya kok jijik gitu, sepertinya ada yang nggak beres begitu. Maka dia bilang ke sumpit ini, bro, sorry bro, kayaknya gue nggak cocok deh kerja yang beginian. Saya coba cari yang lain ya. Saya coba cari kerjaan yang lain gitu ya. Sudah, akhirnya mereka pun berpisah. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, si pensil ini kemudian ketemu dengan benda yang sangat advance, yang sangat keren, yaitu stylus pen. Lalu kemudian stylus ini melihat si pensil. Bro, zaman sekarang ini mah yang keren itu layar sentuh. Lihat saya bisa dipakai untuk menulis-tulis, buat apa di layar sentuh tablet dan komputer. Ya, kamu coba seperti ini. Zaman sekarang orang cari yang seperti ini. Kemudian karena dia bagus juga tuh. Dia mencoba menjadi stylus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika orang memakai dia sebagai stylus, nulis-nulis begitu, layarnya rusak. Wah, pemilik layar tuh lantas marah dan kecewa. Ini pensil apa, barang apa tidak berguna. Lalu dia dibuang. Si pensil pun sedih. Dia merasa gagal hidupnya. Dia tidak tahu sebetulnya mengapa Tuhan membuat dia seperti ini. Maka dia pun mulai mencari-cari lagi. Dan kemudian terlibat dengan hal-hal yang aneh. Seperti korek api ini. Dia bilang, wah, kamu itu sebetulnya dari kayu. Kamu mah cocoknya kerja dengan api. Kemudian apa yang terjadi? Dia terbakar, lalu kesakitan, dan kemudian dia merasa tidak, jangan. Lalu kemudian pensil ini pun merasa sangat down. Dia merasa tidak ada gunanya lagi hidup ini. Sampai suatu ketika ada seorang seniman yang sangat ahli. Dia memungut pensil itu, lalu dia melihat bahwa pensil ini baik. Dia ambil rautan, dia buat pensil ini tajam, lalu kemudian dia pakai untuk menggambar. Dipakai untuk membuat lukisan, dan akhirnya di tangan seniman ini, si pensil ini, dia bisa menghasilkan sesuatu yang sangat indah, yang tidak pernah dibayangkannya. Ya, sekian analogi dari saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya kita semua yang diciptakan memiliki tujuan. Tidak ada yang diciptakan karena kecelakaan. Ketika kita menciptakan sebatang pensil, ya kita tahu sebetulnya pensil ini nanti akan dipakai untuk apa. Maka kita menciptakannya dengan bentuk, ukuran, dan bahan yang demikian. Begitu juga dengan semua barang-barang lainnya seperti itu. Nah, dan apa yang paling membahagiakan bagi sebuah ciptaan? Ya seperti pensil tadi. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada pensil itu selain menjadi pensil. Dia tidak bahagia ketika dia menjadi sumpit. Dia tidak bahagia ketika dia menjadi stylus. Apalagi ketika dipakai untuk jadi senjata tajam, jadi korek api, dia nggak bahagia sama sekali. Yang membuat dia bahagia hanya satu, yaitu menjadi pensil. Menjadi pensil yang digunakan di tangan orang yang benar, itulah.
Nah, jadi sebetulnya sama seperti kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia dan berharga. Kita juga diciptakan bukan karena kecelakaan. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali dalam hidup ini kita mencari dan menemukan apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Itulah yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Nah, kita memulai dengan pertanyaan, sebetulnya mengapa kita harus mencari kehendak Allah? Ya, sebetulnya sudah terjawab dalam analogi tadi, bukan? Nah, jawabannya adalah karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah tahu yang terbaik. Dia mengenal diri kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Apa yang dikehendaki Allah adalah baik bagi kita, karena Dia menciptakan kita semuanya baik adanya. Ya, saudara-saudari bisa membaca ayat yang saya kutip di dalam slide itu dari Yeremia bab 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Indah sekali, bukan? Mungkin ketika kita merasa hidup ini tidak ada artinya, kita merasa begitu tidak berharga dan merasa tersesat, salah jalan, coba renungkan ayat ini. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Nah, jadi Tuhan merencanakan dari awal mula, dari Dia menciptakan kita, supaya kita semua itu bahagia, supaya kita selamat, supaya kita bisa hidup kekal bersama Dia nanti. Ya. Jadi apapun keadaan kita, sadari bahwa sebetulnya saya diciptakan oleh Tuhan dan saya baik. Saya mempunyai tujuan. Saya tidak perlu melihat ke kiri, ke kanan. Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang indah untuk diri saya. Sekarang tugas kita adalah menemukan apa itu rencana Tuhan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat teladan-teladan dari para kudus, santo-santa yang sudah finish sampai di surga ya, mendahului kita. Kalau kita lihat apa yang menjadi satu kesamaan dari semua para kudus ini. Para kudus itu adalah mereka yang dalam hidup ini mereka mencari sekuat tenaga apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah mereka menemukan apa yang menjadi kehendak Allah itu, mereka melakukannya dengan sempurna, atau setidaknya ya, dengan heroik, sesempurna mungkin, sebaik mungkin, sekuat tenaga, sehingga akhirnya apa? Ya, mereka mencapai kesempurnaan itu di surga. Dan sebetulnya saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini tidak ada orang yang lebih berbahagia daripada mereka para kudus. Padahal mungkin kita melihat, oh mereka itu hidupnya miskin, aduh ada yang tidak menikah, aduh ada yang difitnah terus, aduh ada yang gimana gitu hidupnya ya, kayaknya sedih sekali gitu. Tapi sebetulnya justru mereka adalah orang yang paling bahagia. Kita bisa renungkan dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah kamu yang ini. Itu semuanya adalah tanda orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang murah hati, mereka yang lemah lembut, ya, mereka yang mencari kedamaian, begitu ya, menciptakan kedamaian dan lain-lain. Jadi tidak ada orang yang lebih berbahagia di dunia ini selain para kudus yang telah menemukan kehendak Allah dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Nah, tapi yang lebih hebat daripada para kudus sebetulnya mereka semua mempunyai satu teladan utama, yaitu siapa? Ya tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus turun ke dunia dengan satu misi, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ketika kita membaca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat bahwa betapa Yesus itu memiliki relasi yang dekat dengan Bapa dan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah kehendak Bapa. Kita bisa lihat ayat-ayat yang saya kutip di situ. Misalnya dari Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan itu makanan. Setiap hari kita harus makan. Kalau tidak makan kita bisa mati. Nah, begitupun juga bagi Yesus makanan adalah melakukan kehendak Bapa. Berikutnya dalam
Ibrani 10:5-7. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Dan ada yang sama juga dalam Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, kata Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita bisa melihat betapa Yesus itu taat kepada Bapanya. Walaupun dia tahu bahwa menaati kehendak Bapa itu berarti akan membawa dia sampai ke Kalvari, mati di kayu salib. Tapi dia tahu bahwa itu adalah kehendak Bapa dan kehendak Bapa adalah yang terbaik. Oleh karena ketaatannya itu, maka Bapa pun sangat berkenan kepada Yesus. Kita bisa baca dalam Markus 1 ayat 11. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini terjadi ketika Yesus dibaptis. Alangkah bahagianya juga ketika kita mati nanti, lalu kemudian kita sampai ke surga, kan kita ketemu Bapa gitu ya. Lalu dia bilang, engkaulah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Rasanya semua perjuangan itu terbayar habis semua. Ya. Dan kita bisa lihat juga, karena Yesus selalu melakukan kehendak Bapa, maka apapun yang dilakukannya berhasil. Apa yang dilakukannya, itu adalah kehendak Bapa, sehingga ia bisa melakukan segala macam mukjizat. Menyembuhkan orang, ya, mengampuni dosa, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Ya, itu semua bisa dilakukan karena itu adalah kehendak Bapa. Nah, maka kesimpulan dari bagian pertama ini adalah kehendak Allah itu adalah norma yang tertinggi dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang lebih suci, lebih luhur, lebih benar daripada melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu adalah pangkal keselamatan, pangkal kebahagiaan, pangkal keberhasilan, dan pangkal kebijaksanaan dan hikmat yang tertinggi. Jadi kalau kita mau selamat, kita mau bahagia, kita mau berhasil, dan kita mau memiliki kebijaksanaan, resepnya cuma satu: lakukan kehendak Allah. Oke, jadi kita sudah tahu mengapa kita harus mencari kehendak Allah. Lalu pertanyaan berikutnya pastilah, bagaimana caranya? How? Bagaimana kita bisa mengenali kehendak Allah? Nah, dalam sesi kedua ini kita akan lihat ada lima sarana untuk bisa mengenali kehendak Allah. Yang pertama dan terutama adalah firman Tuhan atau kitab suci. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang menyatakan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya di dalam hidup kita. Ya, kita bisa tahu bahwa Allah menciptakan kita itu baik dari mana? Kitab suci. Kita bisa tahu bahwa Allah itu mengasihi kita walaupun kita berdosa dari mana? Kitab suci. Kita tahu bahwa Allah itu ingin kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dari mana? Kitab suci. Begitu pula, sabda Tuhan ini adalah sabda yang hidup. Maka ketika dia berkata, aku mengasihi engkau, itu adalah kebenaran. Kita anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika ia berkata, jangan takut, yaitu artinya apa? Ya, kita memang bisa menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena dia yang memelihara kita, dan dia tidak pernah ingkar janji. Jadi sabda Tuhan ini adalah kebenaran, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, asalkan kita percaya. Nah, firman Tuhan itu dia menyatakan kepada kita segala kehendak, rencana, serta pikirannya sendiri. Dan firman Tuhan ini juga menyatakan kebenaran sehingga kita terhindar dari tipu daya setan dan tipu daya dunia. Ya, berapa kali kita melihat, membaca, mendengar berita-berita yang sebetulnya hoax gitu. Ya, setiap hari juga sebetulnya kita sering sekali mendengar ini kan tipuan-tipuan dari dunia ini mengatakan ya, kamu harus cantik, kamu harus kaya, kamu harus punya banyak fans gitu, followersnya banyak di Instagram begitu, baru kamu orang sukses, top chair gitu kan. Ya, sebetulnya tidak salah, tapi masalahnya adalah mereka melihat itu sebagai hal yang utama sehingga kita meletakkan kebahagiaan kita pada kondisi-kondisi duniawi seperti itu. Wah, kalau saya tidak cantik berarti saya ini tidak berharga gitu. Akhirnya operasi plastik, bahkan ada yang sampai ganti kelamin gitu. Lalu pikir juga, saya harus punya uang sebanyak-banyaknya, kalau enggak saya enggak akan bahagia. Ya, ini juga akhirnya orang jatuh kepada macam-macam dosa, korupsi, dan lain-lain. Dan apakah setelah mereka mendapatkan semuanya itu mereka bahagia?
Tidak, nyatanya banyak orang kaya bunuh diri, banyak artis-artis yang depresi begitu. Sebetulnya mereka kurang apa? Mereka mungkin kurang mencari kehendak Allah gitu. Mereka mencari kehendaknya sendiri atau mungkin ikut-ikutan saja. Nah, maka karena manusia itu sering mengabaikan firman Tuhan, maka hidupnya berantakan gitu. Ya jangan sampai seperti itu ya. Jadi kehendak Tuhan, firman Tuhan ini adalah pedoman dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan dunia. Oke, saran yang kedua adalah ajaran gereja. Ajaran gereja juga menyatakan kehendak Allah karena gereja juga didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kadang kalau kita membaca firman Tuhan, kita baca sendiri, lalu kemudian kita bingung sebenarnya ini artinya apa? Ya karena apa? Karena kitab suci terus terang ya agak sulit ya sebetulnya bahasanya begitu, ada banyak perumpamaan di sana ya, perlu penafsiran. Oleh karena itulah Tuhan Yesus memberikan kepada kita gereja dengan kuasa untuk menafsirkan kitab suci. Makanya kita sebagai orang Katolik ya kita jangan sembarangan menggunakan ayat kitab suci. Oh ya Tuhan berkata ya kalau misalnya kamu ikut saya kamu pasti sukses dan bahagia dan artinya kamu akan kaya raya begitu. Ya tunggu dulu tuh penafsiran dari mana begitu. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja. Ya ikutinlah kata pastor, kata uskup, kata magisterium ya, apalagi kata paus. Nah, dengan menerima ajaran gereja, sebetulnya kita juga menerima ajaran dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan bersabda, siapa yang mendengarkan kamu, itu para gembala itu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Lukas 10 ayat 16. Renungkan ini ketika kita bertemu dengan para gembala. Yang ketiga, saran yang ketiga adalah status hidup. Nah, status hidup itu serta kewajiban yang mengalir darinya itu juga merupakan pancaran dari kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki supaya kita itu hidup sesuai dengan status hidupnya. Ya kalau misalnya Anda dipanggil untuk menikah suami dan istri, ya panggilan Anda adalah ya untuk saling mengasihi itu ya. Kalau Anda lebih sering menghabiskan waktu dengan pasangan Anda, ya itu betul. Kalau misalnya menghabiskan waktu dengan pasangan orang lain, itu bukan kehendak Allah karena Dia sudah memilihkan itu pasangan untuk engkau gitu. Ya begitu pula misalnya Anda adalah seorang anak, ya maka panggilan Anda adalah untuk patuh kepada orang tua, untuk menaati orang tua, mendengarkan nasihatnya. Ya walaupun harus kritis juga ya, tapi intinya adalah anak-anak itu ya dipanggil untuk menghormati orang tuanya. Lalu kemudian juga kalau misalnya Anda seorang kepala keluarga, ya Anda harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya jangan kemudian jadi kepala keluarga lalu pengen hidup menjadi seperti frater. Setiap hari doa, hening terus. Lupa kerja, lupa ngasih makan suami, lupa kasih makan istri dan anak begitu. Ya itu kan nggak betul. Nah sebaliknya kami yang sudah dipanggil menjadi kaum religius, ya kami juga punya cara hidup sendiri, kami punya panggilan hidup sendiri. Ya yang jelas ya kami tidak menikah, kami tidak menumpuk kekayaan seperti itu. Ya, jadi hiduplah sesuai dengan status hidup kita. Dan kadang-kadang ketika Anda punya tanggung jawab yang macam-macam, maka semuanya itu akan bisa konflik dan bertabrakan. Oleh karena itu penting juga untuk bisa membuat prioritas mana yang pokok dan mana yang sebetulnya hanya sampingan saja. Kita bisa renungkan hal ini ya. Lalu yang keempat, sarana yang keempat adalah tanda-tanda lahiriah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu bisa menjadi petunjuk akan apa itu kehendak Allah bagi kita. Nah, mari kita coba perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya ketika kita hendak melakukan sesuatu, ternyata ada sesuatu yang lain terjadi, begitu kan. Sebetulnya Tuhan juga berbicara lewat semua peristiwa-peristiwa itu. Cuman, pesan saya, jangan terlalu memutlakan hal-hal lahiriah, superstisi, begitu ya. Seolah-olah ya itu kehendak Tuhan. Kalau misalnya ada masalah, berarti ini bukan kehendak Tuhan. Ya contoh nyata saja lah ketika saya tadi mau memulai rekaman video ini gitu. Persis mau mulai, sudah pasang kamera, pasang mic, sudah tinggal ngomong, lampu mati. Lalu ya kemudian apakah ini bukan kehendak Allah? Ya kalau misalnya saya berpikir begitu, sudahlah saya tutup lagi nih laptop, saya pulang, nggak jadi kita ketemu di sini. Ya kan? Jadi kita harus bijaksana juga dalam mengenali tanda-tanda lahiriah. Memang Tuhan bisa berbicara lewat tanda-tanda lahiriah, tapi ingat bahwa iblis juga bisa menggunakan tanda-tanda lahiriah ini ya untuk menipu kita.
Nah, selain itu, selain peristiwa-peristiwa lahiriah, sebetulnya keadaan atau karakteristik fisik kita yang lahiriah ini juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengenali apa itu kehendak Allah. Ya, contohnya, misalnya tahu bahwa suara itu pas-pasan, ngomong aja fales. Lalu kemudian lihat Indonesian Idol, lalu wah, saya tersentuh, saya ingin menjadi seperti itu. Ini adalah kehendak Allah bahwa saya menjadi seorang artis. Ya, Anda menyiksa diri sendiri, saudara-saudara. Kenapa ya? Karena Tuhan tidak menciptakan Anda untuk itu. Sama seperti pensil tadi, ketika dia berusaha untuk menjadi sesuatu yang lain yang bukan dirinya, ya dia tidak akan berhasil, dia tidak akan maksimal, dan dia tidak akan bahagia gitu. Jadi tanda-tanda lahiriah, karakteristik kita, passion kita, ya mungkin ada yang dianugerahi juga kemampuan untuk atletik, ya ada juga yang kemampuan intelektualnya tinggi begitu. Ya itu merupakan tanda-tanda juga. Mungkin Tuhan pengen kamu jadi atlet, mungkin Tuhan pengen kamu jadi guru gitu misalnya ya, jadi dokter ya. Itu adalah tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Ya Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya Dia menghendaki sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke. Dan yang terakhir itu adalah tanda-tanda batin. Ini lebih dalam lagi. Ya memang kadang-kadang ini diperlukan untuk mengenali karena kehendak Tuhan itu terkadang sangat kabur. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Maka diperlukan tanda-tanda batin Tuhan yang berbicara dalam hati kita yang terdalam. Nah, jadi penting di sini adalah kita mengikuti gerak dan dorongan batin kita. Tanda-tanda batin ini sebetulnya ditulis dalam batin kita sendiri oleh Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa kita yang sudah dibaptis, kita menerima Roh Kudus dan Dia tinggal di dalam hati kita. Dan sebetulnya Dia terus berbicara, berbisik sebetulnya dengan lembut. Jangan lakukan ini, lakukan itu. Aduh, jangan begitu, nanti kamu mati. Aduh, jangan begitu. Itu adalah suara batin kita. Orang bilang hati nurani ya. Kurang lebih seperti itu juga cara kerjanya. Nah, tanda-tanda itu bisa berupa sabda batin, ada juga penglihatan atau vision, ada namanya rasa batin, kecenderungan hati, ya, atau juga ada pengertian yang datang langsung dari Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Ya, ini perlu sesi khusus untuk membahas satu persatu semuanya ini begitu, karena dari hal ini misalnya sabda batin dan vision penglihatan itu adalah sebuah hal yang supernatural, dan di situ juga kita perlu kebijaksanaan dan bimbingan untuk bisa membedakan apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari kita sendiri, atau malah itu dari setan. Nah, itu mungkin nanti sesi berikutnya ya. Nah, tapi intinya adalah melalui semuanya itu, Roh Kudus Dia ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Mengenali tanda-tanda batin ini khususnya sangat penting, terutama ketika sedang dihadapkan dengan situasi-situasi sulit yang membuat dilema. Ya, terutama misalnya memilih antara satu hal yang baik dan hal yang lain juga sama-sama baik begitu. Kalau misalnya satu baik, satu jahat, ya jelas kita pilih yang baik begitu gampang. Tapi kalau ada yang baik dan yang baik, kita harus pilih mana yang lebih baik begitu. Dan juga ketika kita dihadapkan dengan situasi kesempatan baru, ada tawaran baru, ada perubahan, wah sebetulnya ini tawaran baik, tapi apakah harus saya ambil? Nah itu, di situ kita memerlukan bimbingan Roh Kudus. Oke, baik, jadi saudara-saudari yang terkasih, untuk sesi yang pertama ini kita sampai sini dulu. Kita sudah mempelajari mengapa kita harus mencari kehendak Allah. Dan kita sudah mempelajari juga bagaimana kita bisa menemukan kehendaknya lewat 5 sarana yang diberikannya, terutama dalam kitab suci, dalam ajaran-ajaran gereja, dalam status hidup kita, dalam tanda-tanda lahir, kondisi fisik dan karakteristik kita, dan juga terakhir dari tanda-tanda batin. Dalam sesi selanjutnya kita akan melanjutkan lagi dengan proses bagaimana kita bisa menemukan kehendak Allah, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Tuhan memberkati.